Saudara, saya rindu membaca satu bagian firman Tuhan yang mungkin jarang dibaca, saudara. Tapi bagian ini sangat indah karena ini mengisahkan tentang bagaimana gereja Tuhan itu bertumbuh, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu melayani, dan dicatat supaya kita tahu bahwa pernah ada sejarah seperti itu, ya. Sebab di dalam sejarah yang dicatat di Kisah Para Rasul, maka kita melihat secara realistik bagaimana gereja Tuhan dengan pemberitaan Injil itu bertumbuh. Yaitu dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Yaitu tentang Paulus dan Barnabas, kedua rasul yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Pasal 15 ayat 35. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali ke saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, ini ayat-ayat yang akan kita renungkan. Saya mungkin minta ditolong, saya sudah menulis di papan tulis. Tulisan saya agak kacau sedikit, saudara, tapi harap saudara bisa membacanya. Bisa membaca? Terlalu jauh ya, tulisannya hijau ya, saudara. Sambil saya bacakan ya, saudara. Bila mana saudara diminta untuk memilih seorang pemimpin atau kepala negara, dan ada 3 orang yang ikut pemilihan umum, saudara. Saudara diminta untuk memilih salah satu jadi pimpinan negara. Saudara pilih yang mana? Ya. Nah, ini pernah dipakai dalam satu ceramah. Saya juga ingin membawakannya kepada saudara. Saudara pilih yang mana? Yang pertama, saudara-saudara, pilihannya yaitu seorang politikus yang jahat. Orang ini sering konsultasi dengan astrologis. Ya. Bukan ya astrologi, ya orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu bisa membaca tanda-tanda langit itu ya. Bukan astronomi tapi astrologis ya, tukang ramal, saudara. Lalu punya 2 istri muda. Ini pilihan yang pertama, latar belakangnya. Biasanya kalau orang pengen jadi kepala negara atau presiden itu kan, dicari latar belakangnya. Nah, ketemu ini, politisi ini jahat, sering konsultasi dengan astrologis, punya 2 istri muda. Yang kedua, saudara, pilihan yang kedua, yaitu orang ini pernah dipecat 2 kali dari kantor di mana dia bekerja. Dia bekerja, dianggap mungkin kurang bonafit, males atau apa, dipecat. Lalu pindah ke satu kantor lagi, dia dipecat lagi, saudara. Dan dia punya kebiasaan, kalau bangun itu siang banget. Biasanya orang yang suka bangun siang, bangunnya lelet,
identik dengan orang apa? Ya, begitu. Jika kita suka bertengkar dengan orang macam begini kan, saudara, orang bangunnya siang, ya toh? Pernah terlibat memakai narkoba, peminum orangnya, ya alkoholik, peminum. Itu tipe yang kedua pilihannya. Yang ketiga, saudara, dia ini dianggap sebagai pahlawan perang. Pilihan yang ketiga, pahlawan perang. Dia dianggap ini pahlawan perang ini. Vegetarian. Ya, orang Hokkien bilang aja ya. Vegetarian seperti Daniel itu ya, begitu. Bukan perokok, wah anti terhadap rokok aja anti, apalagi alkohol ya. Dan suami yang setia terhadap istri. Ini latar belakangnya. Saudara diminta milih yang mana? Milih yang mana? Ketiga? Ada pilihan yang lain? Ada milih yang pertama? Gimana? Second one party. Yang pertama alasannya? Second. Oh. Oke. Tot, kenapa nggak mau milih yang pertama, Tot? Istri dua loh, Tot. Itu, Tot. Wah, bisa ditiru jadi teladan, Tot. Sungguh. Hah? Oh, malah Islam boleh 4 ya. Itu ya. Oke. Jadi Kristen rugi dong ya. Oke ya. Ada yang memilih yang pertama? Angkat tangan, ada? Arlin. Ada yang memilih kedua? Top pilih kedua ya. Oh, number 3. Oke, saya beritahu saudara. Saudara, orang yang pertama itu suatu hari menjadi seorang presiden yang terkenal. Ada yang tahu? Namanya Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Presiden Amerika yang terkenal ya. Ya, semua orang ngacungin jempol ya. Saudara tahu yang kedua? Orang yang dipecat 2 kali pernah di tempat dia kerja. Bangunnya suka siang-siang. Pernah terlibat pemakaian narkotik. Alkoholik juga. Namanya Winston Churchill. Iya. Anda miss loh memilih orang-orang hebat. Ya kan? Yang ketiga, saudara, saya tunjukkan. Namanya adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler. Dia vegetarian. Dia dianggap pada waktu itu adalah pahlawan perang dunia pertama, sehingga pada waktu itu namanya langsung naik. Dan dia ingin membawa bangsa Jerman itu menjadi bangsa nomor 1 di dunia. Membawa bangsa Jerman itu menduduki kelas Arya, bangsa yang paling unggul dibanding bangsa lain. Dialah Hitler. Saudara, vegetarian, istrinya gak banyak, anti rokok. Wah, ternyata memang benar ya, kita semua milih Hitler ya. Oke, ada pertanyaan lagi, saudara. Nah, ini mungkin saudara sudah mulai ngerti nih triknya saya. Ada seorang wanita hamil. Saudara. Wanita ini, saudara, sudah punya anak 8, tapi masih hamil. Bisa bayangin, ya toh? Sudah punya anak 8, masih hamil. Nah, 3 anaknya itu ternyata tuli. 3 anaknya tuli. 2 anaknya buta, jadi 5, itu 3 tuli, 2 buta. Yang 1 mengalami gangguan jiwa 6. Jadi yang beres cuma 2. Sekarang dia hamil anak yang ke-9. Nah, wanita ini, saudara,
ternyata kena sakit kelamin. Kena sakit kelamin. Sehingga kemungkinan, saudara, dia itu mengidap melahirkan anak buta atau tuli atau gangguan jiwa. Itu mungkin karena sakit kelamin. Kalau sakit kelamin, wanita ini yang salah siapa? Pasti ibu-ibu bilang suaminya deh. Ya, ya, tapi bisa jadi suaminya nularin ke istrinya, saudara ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung menuduh istrinya salah. Nah, pertanyaan saya, kalau dia sudah punya anak 8, 3 buta, 3 tuli, 2 buta, 1 gangguan jiwa, lalu sekarang dia hamil. Anda mau merekomendasikan biarkan anak di kandungannya itu besar dan lahir atau digugurkan? Ayo. Lahir, padahal dia sedang sakit kelamin loh si ibu. Betul, bukan salah anaknya, tapi kenyataannya anaknya 3. Siapa tahu? Kalau ternyata anaknya itu lahir buta, tuli, sakit jiwa, yang satu ini gimana? Ya kan? Bisa jadi kan? Atau virus ya? Oke, kalau gitu. Ada yang merekomendasikan harus diaborsi saja? Belum tahu ya? Iya. Saudara sudah mancing, mungkin mikir ini Pak Santo pasti ada sesuatu ini ya. Gitu. Untung saudara berpikir begitu ya. Tapi kalau realitanya itu saudara Anda, adik, atau kakak, atau famili dekat, apalagi orang itu selalu membuat repot saudara, minta bantuan terus, anaknya sudah 8, bermasalah semua, lalu suka terus merengek minta bantuan Anda, sekarang hamil lagi. Lah iya, lah sekarang kalau sudah kedapatan hamil, Anda menyarankan apa? Kalau kita cuma mendengar peristiwa ini aja, kita bisa mengatakan, oh nggak apa-apa, ya take a chance. Wah, siapa tahu, ya toh? Tapi kalau itu family kita, keluarga kita yang suka ngerepotin kita sarankan untuk aborsi nggak? Ayo, sarankan aborsi nggak? Enggak. Kalau ternyata nanti anaknya lahirnya itu buta tuli dan sakit jiwa, lalu lebih memberatkan Anda lagi sebab dia itu sukanya terus datangnya itu apa? Orang Jawa bilang itu ambyuk, suka bersandar kepada Anda. Saudara. Untung ya nggak ada yang berani ya menyarankan ya untuk diaborsi. Sebab anak yang lahir, saudara, itu adalah namanya Ludwig van, ada yang tahu? Beethoven. Hebat ya. Apa yang terkenal dari Ludwig van Beethoven? Yang paling terkenal di dunia ini. Apanya? Musik trompet. Beethoven. Jangan dikenal anjingnya dong. Lisa pasti tahu, ayo. Lisa pasti tahu kan? Siapa dia Lisa? Siapa? Hah? Loh iya, dia pemusik yang terkenal loh. Karyanya dia apa yang paling terkenal? Yang hampir menjadi klasik yang abadi. Siapa? Beethoven kan, The Messiah kan, betul ya? Betul ya? Hah? Handel ya? Kalau Beethoven? Hah? Oke. Joyful. Apa namanya lagu Christmas? Gimana? Sorry. Ya. Pokoknya ini salah satu komponis terkenal top dunia lah, saudara. Ya. Yang luar biasa. Beethoven. Ya, saudara. Saudara, dari sejarah latar belakang orang-orang ini sampai bisa menjadi orang-orang yang terkenal,
dari latar belakang yang buruk menjadi orang-orang yang hebat, tentu ada suatu proses yang panjang. Ada suatu proses yang panjang. Dan di balik Beethoven, di balik Churchill, di balik Roosevelt, saudara, ada invisible hand. Ada tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan sendiri yang sedang merendah, yang sedang membentuk dia melalui orang-orang yang mengasihi dia. Dan biasanya ibunya dan bapaknya yang dengan penuh kesabaran, tidak cepat putus asa, tidak cepat menyerah, tidak cepat membuat. Saudara, sekalipun dia mempunyai latar belakang yang begitu jelek, saudara, tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhan belum selesai membentuk dia. Oleh sebab itu saya berikan satu contoh, saudara, di dalam Alkitab, yaitu dari Injil Markus pasal 14 ayat 52, saudara. Ini sangat menarik. Injil Markus pasal 14 ayat 52. Ada seorang pemuda, saudara, pemuda remaja, saudara, yang mengikut Yesus. Banyak orang mengikut Yesus, tetapi pemuda ini istimewa. Sebab dia bukan disebut sebagai murid Yesus yang 12 itu, tetapi dia selalu dekat dengan Yesus. Dia kepingin selalu ikut Yesus. Sampai saat-saat yang terakhir, sebelum Yesus ditangkap, dia ingin ikut Yesus. Nah, apa yang terjadi dengan dia? Saya ingin mengajak saudara membaca Markus pasal 14, ayatnya yang ke-52. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-48 supaya saudara tahu konteksnya. Kata Yesus kepada mereka, yaitu orang-orang yang menangkap dia, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda, ini yang saya mau ceritakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Pemuda itu mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Coba-coba kepingin ikut Yesus pemuda ini, saudara. Dan di saat-saat yang sangat kritis Yesus mau ditangkap, dia coba-coba mau setia tetap dekat pada Yesus. Dan ketika orang-orang yang sudah bawa pentung dan pedang itu menangkap Yesus dan ingin menangkap murid yang lain untuk dijadikan saksi, saudara, si pemuda ini melihat situasi yang gawat. Dia mau lari. Dan orang-orang yang mau menangkap Yesus itu tahu bahwa pemuda ini adalah termasuk pengikut Yesus. Lalu dipegang pakaiannya, saudara. Dia cuma pakai satu kain, begitu dipegang pakaiannya. Lalu dia tetap lari. Lebih baik dia lari telanjang kehilangan pakaiannya daripada dia ketangkap. Saudara melihat kualitas pemuda ini di dalam mengikuti Yesus. Ketika situasi gawat, situasi jelek, dia pergi melarikan diri, meninggalkan Yesus yang sedang ditangkap untuk dianiaya. Sekalipun dia resikonya harus lari dengan telanjang, itu resiko daripada ketangkap. Siapa pemuda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa pemuda ini? Saudara-saudara, Injil ini, Injil Markus, tidak mencatat siapa pemuda ini. Tetapi sebagian besar penafsir setuju bahwa pemuda ini adalah penulis Injil ini sendiri. Ya, dengan jujur menyaksikan
akan pengalaman hidupnya, tapi dia malu menuliskan namanya, sehingga dia cuma tulis pemuda saja. Itu pengalaman hidup real dia. Nah, siapa pemuda ini? Saudara, pemuda ini, saudara, adalah seperti yang kita baca tadi dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 tadi. Kisah Rasul pasal 15. Pemuda itu bernama Yohanes Markus. Dan pemuda ini saudara suatu hari ketika melihat dan menyaksikan Yesus bangkit, Yesus menang, pemuda ini tertarik untuk mengikut Yesus, melayani Yesus. Dan dia mengikuti rasul-rasul. Kemana saja rasul-rasul pergi, dia mau belajar dengan rasul-rasul itu. Akhirnya dia mengikut dua rasul yang terkenal, namanya Barnabas dan Paulus. Dan sampailah mereka itu yang memberitakan Injil, melayani ke sana kemari, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dan berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Sampailah mereka itu ke Antiokhia. Dan di sana memberitakan Injil, Barnabas, Paulus, lalu si pemuda yang ingin dekat-dekat mau belajar ini, Yohanes Markus, saudara. Nah, Paulus mempunyai gagasan. Ayo, kita jangan cuma memberitakan Injil saja. Ayo, sekali-kali kita kembali melihat, mensupervisi jemaat-jemaat yang sudah kita layani. Kondisi mereka bagaimana? Mereka bertumbuh enggak? Mereka tetap setia enggak? Lalu mereka kompak antara Barnabas dan Paulus. Ayo kita visitasi kembali, kita kunjungi kembali jemaat-jemaat yang kita layani itu, supaya kita bisa mengembalakan mereka, jangan sampai mereka itu undur. Nah, di dalam mereka itu mau balik mengunjungi jemaat-jemaat itu, Barnabas saudara mengusulkan, aku mau membawa Yohanes Markus untuk ikut. Aku mau membawa dia, aku mau melatih dia, supaya dia bisa menjadi seorang pelayan yang handal. Tetapi Paulus mengatakan tidak boleh. Jangan diajak dia. Dia orang yang tidak setia, jangan diajak. Orang yang tidak punya komitmen dalam pelayanan, tidak punya kesetiaan dalam pelayanan, nggak usah diajak. Dan terjadilah pertengkaran antara Paulus dan Barnabas. Dan pertengkaran itu bukan pertengkaran biasa. Pertengkaran yang sengit. Karena apa? Paulus ingin Markus dibuang, tapi Barnabas ingin supaya anak ini diberi kesempatan, dilatih, diajar. Dan karena tidak bisa diperdamaikan, akhirnya terjadi perpecahan. Antara Paulus dengan Barnabas terjadi perpecahan. Tim pemberitaan Injil ini yang diutus untuk memberitakan Injil sekarang menjadi pecah dua. Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas. Yang satu pergi ke sebelah sana, yang satu lagi pergi ke sebelah sini. Saudara, kita melihat dan menyaksikan bahwa gereja Tuhan, tim pemberitaan Injil, hamba Tuhan, itu seringkali terpecah. Itu bukan cuma abad modern ini, gereja banyak pecah, dan terus makin lama makin banyak pecah. Terima kasih. Ya. Tapi sejak awal berdirinya pemberitaan Injil itu sudah seringkali terjadi perpecahan. Saudara, ternyata itulah kalau Tuhan tetap memakai manusia menjadi rekan sekerjanya, manusia yang sudah diselamatkan, sekalipun kelasnya sudah seperti Rasul Barnabas dan juga Rasul Paulus, tetap di dalamnya masih terkandung kemanusiaan yang penuh dengan kelemahan. Bila mana kemanusiaannya terlalu ditonjolkan, maka bisa terjadi perpecahan karena menganggap diri paling benar. Dan dua orang ini paling benar, terjadi perpecahan. Saudara. Nah, saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kedua-duanya terus memberitakan Injil, pelayanan ke sana kemari.
Mereka tidak lagi bertemu satu dengan yang lain. Mereka setia melakukan pemberitaan Injilnya, saudara. Tetapi saudara, ada sesuatu yang sangat menarik, saudara. Kalau saudara baca dari 2 Timotius pasal 4. Nah, kita lihat. 2 Timotius pasal 4 sangat menarik. Ayat 11, saudara. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara. Dan surat ini diyakini sebagai surat terakhir Paulus sebelum Paulus meninggal. Sebelum Paulus dibunuh karena dia memberitakan Injil. Dia menulis surat yang terakhir, yaitu 2 Timotius. Nah, apa yang Paulus tuliskan saudara dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat? Dia berpesan kepada Timotius. Saya bacakan mulai ayat 9 ya. Dia berpesan kepada Timotius begini, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara bisa menangkap sesuatu berita yang indah. Paulus yang begitu anti, dia sudah nggak mau lagi membawa Markus karena dianggap pemuda ini pernah tidak setia. Pemuda ini pernah meninggalkan pelayanan ketika di Pamfilia, saudara. Ketika Paulus itu melakukan pelayanan dengan Barnabas begitu berat, menghadapi tekanan Injil dengan demikian berat, saudara. Pemuda ini meninggalkan mereka di Pamfilia. Gak ada yang tahu mengapa meninggalkan. Ada 2 kemungkinan katanya. Yang pertama, pemuda ini belum tahan menghadapi tekanan-tekanan karena pemberitaan Injil, sehingga dia lari meninggalkan Paulus dan Barnabas. Itu alasan yang pertama, kemungkinan. Alasan yang kedua, pemuda ini masih, orang Jawa bilang bok-boken. Apa bok-boken itu ya dalam bahasa Inggris? Apa? Apa? Bok-boken. Apa Win? Klingi. Iya, orang yang suka nggak bisa lepas, atau orang yang masih suka kangen sama orang tuanya, sama ibunya, ya, gitu. Jadi begitu lama dia berpisah, lalu dia kangen, nggak bisa nahan, gitu. Nah, anak yang bobon gini kok mau ikut pelayanan, nggak boleh, udah. Sebab dia dulu pernah meninggalkan pelayanan ketika pelayanan itu menghadapi situasi yang berat. Nah sekarang oleh Barnabas mau diajak lagi. Barnabas tidak cepat putus asa. Jangan dilepas anak ini, perlu dilatih terus. Dan tapi Paulus mengatakan tidak. Nah saudara tahu nggak siapa Barnabas? Barnabas itu saudara seorang rasul yang sangat hebat. Yaitu rasul yang sangat panjang sabar. Saudara, panjang sabar. Di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27, saudara, di sana dikisahkan Saulus, seorang yang sangat jahat, banyak memburu orang Kristen dan membunuh orang Kristen dan menganiaya orang Kristen. Suatu hari mengalami pertobatan. Suatu hari dia bertemu dengan Tuhan sendiri ketika dia dalam perjalanan dari Yerusalem pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Dan di perjalanan itu dia bertemu Yesus. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Nah, orang yang seperti Saulus ini, penjahat seperti ini, siapa orang Kristen yang mau percaya bahwa dia sungguh-sungguh bertobat? Jangan-jangan dia ini cuma mata-mata, pura-pura bertobat, ingin tahu sarangnya orang-orang Kristen untuk obrak-abrik di sana. Sehingga nggak ada orang Kristen yang percaya.
bahwa Barnabas ini sungguh-sungguh, Saulus ini sungguh-sungguh bertobat. Nah, orang yang membawa Saulus yang sudah bertobat itu untuk ketemu murid-murid Yesus, ketemu rasul-rasul, pertama kali orang yang membawa adalah namanya Barnabas. Itu dicatat secara dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Barnabas hampir tidak banyak dikenal dibanding rasul-rasul yang lain. Tetapi dia mempunyai tempat tersendiri. Dia selalu bisa melihat orang lain yang mempunyai potensi besar yang tidak dilihat orang lain. Itu kehebatan Barnabas. Saudara, Barnabas adalah rasul yang hidupnya dipenuhi dengan kasih, yang diterjemahkan dengan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa, sabar menanggung segala sesuatu, sehingga Saulus yang bertobat itu bisa menjadi rasul yang besar, yang dipercayai karena Barnabas yang membawa. Markus, pemuda yang masih seringkali mungkin ragu-ragu dan kurang setia, dibimbing dengan demikian setia, sabar menanggung segala sesuatu, menjadi seorang penginjil yang hebat. Dan sampai sekarang kalau saudara kenal, di mana-mana ada nama Santo Markus, Santo Marco, itulah dia orangnya. Dan di dunia ini banyak orang memakai nama orang ini tanpa mengetahui latar belakangnya, bahwa dia dulu adalah seorang pemuda pengecut yang suka lari kalau menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tuhan memakai Barnabas, dan di tangan Barnabas Tuhan bekerja untuk membentuk Markus menjadi Markus yang karenanya kita bisa membaca Injil Markus, yang karenanya kita bisa mengerti riwayat Yesus dengan demikian padat, dengan demikian singkat, dari seorang yang bernama Barnabas yang demikian sabar. Oleh sebab itu, saudara, dari kisah yang dikisahkan di dalam Alkitab ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa kasih itu bukan cuma perasaan, kasih itu bukan cuma emosi, kasih itu bukan cuma mood, tetapi kasih itu komitmen. Komitmen untuk sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara, sebagai pendeta saya sudah berapa tahun ya ditabiskan jadi pendeta ya. Saya sudah melayani sejak saya lulus. Belum lulus tahun 75 saya terima Yesus sampai sekarang. Dan saya ditabiskan jadi pendeta tahun 88 sampai sekarang. Sudah berapa tahun ya? Saudara? Berapa? 26 tahun ya. Saya mendapati banyak pertanyaan, khususnya dari ibu-ibu yang suka resah kepada anak-anaknya. Anakku ini malas kayak gini sih. Anakku ini karakternya begini sih. Apakah aku salah didik sih? Apakah saya takut besok jadinya bagaimana? Kadang-kadang ada ibu-ibu yang sudah mulai paruh baya, yang sudah mulai goyah. Selalu pertanyaannya, kalau besok aku tua, aku sudah tidak kuat, anak-anakku mau nggak ya terima aku ya? Anak-anakku sayang aku enggak? Kok tak lihat kenyataannya sekarang mereka cuek-cuek aja tuh. Mereka nggak peduli aja. Melihat kadang-kadang anak kita masih males, kadang-kadang didorong-dorong untuk belajar juga susahnya setengah mati. Tidak jarang banyak ibu-ibu yang resah. Kebanyakan ibu-ibu yang resah ya, gitu. Nah kalau sudah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebagai pendeta mesti dijawab apa? Pernah suatu hari, saudara, ada seorang ibu nangis-nangis datang ke saya.
Karena dia bilang, saya tidak menyangka, saya punya anak umur 12 tahun. Gitu. Ternyata anak saya itu suka nyuri. Ibu ini punya toko, gitu, toko meracang. Anakku tuh suka nyuri, padahal ya kasih uang jajan cukup. Dia bingung luar biasa. Kok suka nyuri? Saya takut ini besok besarnya jadi apa. Terus saya bilang, enggak usah takut, Bu. Kamu sudah mengajarkan prinsip-prinsip yang benar enggak? Benar, Pak, sudah, Pak. Kamu sudah mendoakan ke anakmu ini setiap hari, setiap malam? Iya, Pak, itu justru yang saya resah. Saya sudah teladani bagus, saya sudah mendorong dia pergi ke gereja, saya sudah memperhatikan dia, tapi kok saya mendapati dia nyuri. Bu, nggak usah takut. Ibu tahu nggak bahwa aku ini juga pernah nyuri dulu waktu kecil? Saya bilang begitu. Nyuri duit mamaku pernah, nyuri duit saudaraku pernah, nyuri telur tetanggaku pernah. Dia kaget, masa Pak? Iya, saya bilang begitu. Yang terakhir saya mencuri hati kekasih saya bilang. Nggak usah takut. Begitu. Ada suatu proses pertumbuhan, kita mesti sabar. Mesti sabar, asal kita sendiri itu sudah membimbing dengan benar, kita sendiri sudah menanam dengan benar, pasti tumbuhnya benar, tidak usah takut. Suatu hari kalau dia mengalami masalah, yakinlah, sebab ya, kasih itu dasarnya adalah percaya segala sesuatu. Percaya kepada apa? Percaya bukan kepada anakmu, tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu menabur firman, tidak akan firman itu kembali dengan sia-sia. Berpegang teguh enggak itu? Itu yang dipercayai. Saudara, saya memberikan kesaksian pribadi, hal yang sangat menarik. Suatu siang saya sedang bercakap-cakap dengan Thea. Di dalam percakapan yang panjang itu, suatu hari dia tanya, ya, saya ngomong-ngomong sampai pada Thea, ya, dia bertanya, kalau apa rencananya gimana? Lebih senang di Amerika apa di Indonesia? Kalau sudah tidak kuat, Papa maunya tinggal di Indonesia atau di Amerika? Setelah diskusi banyak begitu, lalu sampailah pada diskusi, kalau suatu hari Papa ini sudah nggak ada, yang Papa pikirin cuma Mama. Mama itu sama siapa? Lalu Thea bertanya, yang paling cocok menurut Papa, Mama itu cocok ikut siapa? Itu yang aku tidak tahu. Terus dia mengatakan, kayaknya cocok sama aku loh Pak. Biar Papa, biar Mama ikut aku. Kayaknya kalau sama Didik nggak cocok katanya. Kenapa dia? Dia itu sensitif Pak. Mama itu sensitif. Sensitif sama sensitif Pak, bisa jadi apa? Padahal saudara, yang saya takuti itu ada dua dalam hidup ini. Yang pertama, kalau jemaat tidak mendoakan saya. Yang kedua yang saya takuti, kalau saya mati duluan, istri saya ini ke siapa? Itu yang saya khawatirin. Kayaknya saya lebih dulu, sebab saya lebih tua 9 tahun dari dia gitu. Dengan siapa? Saya pikir dengan dia nggak cocok ini kayaknya. Tapi dia mengatakan dengan aku deh Pak. Padahal mamanya itu suka kadang-kadang bingung. Kalau saya mengatakan kadang-kadang, kalau aku jalan duluan kamu gimana? Dia mengatakan jangan ngomong gitu. Ayo doa supaya aku yang duluan, setelah itu kamu kan gitu. Wah, kenapa? Sebab kalau aku duluan kamu pasti dicintai anak-anak, kamu bisa ikut siapa aja. Kalau aku tidak tahu ke siapa katanya begitu. Tapi siang itu, ketika dia mengatakan begitu, ya, saudara, orang itu berproses, orang itu berkembang. Orang itu berkembang, nggak tahu. Kadang-kadang kita itu meragukan anak kita waktu masih kecil. Betul nggak dia besok sayang aku? Betul nggak ketika besok aku udah kuat itu dia mau terima aku? Dalam firman Tuhan yang kita baca menunjukkan bahwa
Jangan meragukan Tuhan yang sedang merendah, yang sedang membentuk seseorang. Orang yang berlatar belakang seperti itu suka astrologi, politisi yang jahat, istri mudanya jadua. Ternyata pembentukan Tuhan belum selesai dalam hidupnya. Setelah Tuhan terus dan terus membentuk dia, ternyata dia menjadi seorang presiden yang hebat. Franklin D. Roosevelt, presiden yang membanggakan Amerika, Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Pada waktu dia belum jadi, saudara, dia malas, dia pernah dipecat 2 kali, dia suka alkohol, juga suka narkotik. Ternyata dia adalah seorang Perdana Menteri yang hebat, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu saya ingat, saudara, istri saya pernah suatu hari punya satu sulaman, apa itu namanya? Bordir, ya. Bordir yang bagus itu dimasukkan figura. Saya lupa sekarang di mana karena barang-barang banyak di Jogja, saudara. Waduh, bagus sekali. Dia dulu suka ngerendah begitu, suka menyulam, bagus sekali. Tapi jangan dilihat belakangnya. Jangan dilihat belakangnya. Belakangnya kalau dibalik benangnya ruwet. Benangnya itu satu dengan yang lain, banyak sambungan, banyak diputus, banyak sambungan dan sebagainya. Tapi lihatlah depannya, cakepnya luar biasa. Oleh sebab itu, bila mana kamu mendapati entah suamimu, entah istrimu, entah anakmu, entah orang tuamu dan sebagainya, ada sesuatu yang masih belum pas menurut kamu, percayalah Tuhan sedang bekerja membentuk, belum selesai. Tuhan sedang bekerja belum selesai. Kepercayaan kita bukan pada dia, tapi pada dia yang di atas, yang sedang membentuk. Sehingga sama seperti Paulus, sebelum dia menutup matanya, dia berpesan kepada Timotius, bawalah Markus, sebab pelayanannya penting bagiku. Orang yang dulu dibuang, orang yang dulu ditolak, ternyata sekarang Paulus sendiri mengatakan, bawalah. Saat-saat dia sendiri terakhir hidupnya, membutuhkan dukungan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan orang yang bisa dipercayakan. Sebelum aku mati, siapa yang melanjutkan pemberitaan Injil, melanjutkan pengembalaan gereja-gereja yang sudah dirintis ini? Dia mengatakan, bawalah Markus kemari sebab pelayanannya penting bagiku. Oleh sebab itu, kalau saudara beli buku, jangan lihat cuma sampulnya, tapi baca dalamnya, baca isinya, supaya Anda tidak terkecoh dengan sampulnya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Di sorga, di hadapan kami tersedia perjamuan kudus. Kami akan menerima perjamuan ini, dan kami, Tuhan, Engkau undang untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Biarlah setiap kali kami menerima perjamuan ini, kami diingatkan bahwa Engkau sendiri Allah yang rela menjadi manusia,
Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Bukan karena kami suci dan bukan karena kami sudah layak, sehingga Engkau rela berkorban untuk kami. Tetapi Engkau mati untuk kami ketika kami masih berdosa. Engkau mati untuk dunia ini ketika dunia ini berdosa. Sungguh kasih-Mu itu mencengangkan. Terima kasih Tuhan. Supaya ketika kami menerima perjamuan ini, kami diingatkan akan kasih-Mu itu. Kasih yang tidak pernah mengenal putus asa. Kasih yang sabar. Kasih yang percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Karena kasih-Mu itulah Tuhan, kami boleh berlutut, kami boleh menyerah, kami boleh memberi diri kami boleh takluk, karena Engkau mengejar kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu agar terus menerus kami mengalami kasih-Mu. Dan biarlah melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali akan korban penebusan yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Engkau yang menyelesaikan segala dosa kami. Engkau yang sudah membayar secara lunas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh diperkenan hidup untuk Allah, bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih setia Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap menerima perjamuan ini dengan hati yang tertuju kepada Kristus Yesus. Amin. Saudara pengurus ICC, saya undang untuk maju ke depan untuk mengambil bagian melayani perjamuan ini.